Hadirin jamaah Jabal Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah SWT. Pagi ini kita berencana untuk mengadakan halal bihalal antara jamaah haji dengan jamaah Jabal Ar-Rahmah, sekaligus pelepasan jemaah haji yang akan dilepas oleh Dewan Pembina Yayasan Jabal Ar-Rahmah, Ketua Dewan Pembina Yayasan Jabal Ar-Rahmah, Ibu Profesor Dr. Siti Samia MA. Nanti untuk pertamanya kita akan mendengarkan ceramah dulu, kemudian pelepasan dan ditutup oleh doa talbiyah oleh Pak Ustadz Halim. Baik, untuk kesempatan pertama mari kita dengarkan ceramah tentang haji, fikih haji, terutama pokok-pokok haji yang akan dilaksanakan oleh para jamaah Jabal Rahmah sebagai calon haji. Demikian sebagai pengantar untuk acara pertama. Hal waktu makan dipersilakan Pak Halim. Mangga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين. أما بعد. Para hadirin hadirat jamaah sidang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ibunda Profesor Dr. Hajah Salmiah MA yang senantiasa insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semuanya pada pagi hari ini semoga senantiasa mendapatkan keberkahan, berkah sholat subuh, berkah di pagi hari, berkah juga kita insya Allah akan ibaratnya memberangkatkan jamaah haji dari Masjid Jabal Ar-Rahmah atau RW 21 ini. Tentunya tahaddus bin nikmah atau ibaratnya menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas dapat berangkatnya saudara-saudara. Insya Allah ada beberapa ada 9 orang kalau nggak salah dari jamaah Masjid Jabal Ar-Rahmah ini. Tentunya ini merupakan suatu yang sangat dinanti-nantikan ya. Apalagi di saat ini yang begitu susah, sulit untuk mendapatkan keberangkatan haji saja. Kita menunggu waiting list untuk di Tangerang Selatan saja itu sampai puluhan tahun. Ini tentunya merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, juga ya termasuk tahaddus bin nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rencananya saya sih ingin bawa laptop ya, ada PowerPoint, tapi karena ini terkait dengan halal bihalal jadi sedikit aja, mungkin nanti insya Allah lebih banyak lagi oleh Dewan Pembina kita, Ibu Prof. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya mari kita sama-sama untuk kita baca talbiyah ya.
sama-sama supaya kita biar lebih semangat dan kita menjawab panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah sejak dulu ya. Jadi luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah bukit yang tandus lembah, di lembah yang kering, lembah yang tidak ada penghuninya. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah naik sebuah Jabal Kubais. Ya, Jabal Kubais, Bukit Kubais, diperintahkan oleh Allah, "Hai Ibrahim, panggil, panggil, adzin." Di dalam surat Al-Hajj ayat 20 disebutkan, "Wa adzin bin nasi fin nasi ya'tuka rijalu wa ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin 'amik." Panggil, serukan. Nabi Ibrahim bingung. Wa kaifa nu'adzinu nasa, ya Allah, bagaimana kami bisa memanggil, menyerukan kepada manusia padahal enggak ada orang. Fa'adzin fa'alaika an tu'adzinun nas fa'alaina al-balagh, kata Allah. Kamu cukup panggil, soal sampai dan tidaknya itu saya yang akan menyampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Nabi Ibrahim menyerukan kepada seluruh ya alam kali ya, seluruh manusia untuk bisa datang ke Masjidil Haram, Makkah yang sangat diberkahi, masjid yang paling pertama, rumah peribadatan yang pertama. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah peribadatan yang pertama, yang paling awal untuk manusia dan juga untuk para malaikat di muka bumi ini, yaitu di Bakkah yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karijalu, maka kemudian langsung dari panggilan itu datanglah manusia berbondong-bondong dari segala penjuru dunia yang sangat jauh dengan mengendarai onta yang kurus, berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus. Ini sungguh luar biasa. Dulu kan belum ada kendaraan yang secanggih saat ini. Tapi itu terus menerus panggilan itu, dan hanya beberapa saat ya, memang pernah juga terjadi penghentian ya. 2 tahun ini kita dihentikan untuk pelaksanaan ibadah umroh dan haji hanya karena faktor pandemi corona. Baru kali ini ibaratnya ya, dulu sebenarnya sudah pernah ada, dan ini kali pertama di zaman kita di mana antusias masyarakat muslim di dunia untuk pergi haji, tapi oleh Allah diberhentikan dengan pandemi corona, sehingga banyak lagi yang tertunda lagi. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini soalnya dikasih waktu sedikit, jadi secara sepintas saja bahwa memang kewajiban haji ini merupakan satu rukun Islam yang terakhir, yang kelima, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, wa hajjil baiti. Dan hendaklah rukun yang kelima diantaranya itu melaksanakan ibadah haji. Rukun yang Islam yang pertama, syahadat, kita sudah melakukan. Walaupun kita tidak tahu kapan pertama kali kita mengucapkan syahadat, hanya saja secara tidak langsung seluruhnya sudah sih mengucapkan syahadat di kandungan ibunda kita. Kemudian melaksanakan sholat, insya Allah kita juga sudah melaksanakan sholat dan tetap terus akan melaksanakan sholat wajib kita dan beberapa sholat sunnah yang lainnya. Kemudian melaksanakan puasa, ya kita juga sudah melaksanakan puasa, ibadah puasa wajib. Kemudian melaksanakan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan kemudian kita juga melaksanakan yang terakhir, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Ya, di dalam hadisnya itu jelas ya, bunyal Islam ala khamsin, ada 5 rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Maka kita semuanya ini
harus ada niat dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, harus ya. Mari kita sama-sama untuk kita baca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, kita sudah memenuhi panggilan. Tahun lalu juga kita sudah memenuhi panggilan dari para Nabi Ibrahim alaihissalam. Merinding dengar kalau bahkan ucapan talbiyah itu dibacakan. Sungguh luar biasa. Getaran hati kita, getaran jiwa kita terus menerus berharap agar bisa berangkat lagi kalau bisa berkali-kali, tapi nggak bisa nyatanya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentunya melaksanakan ibadah haji itu ada ketentuan dan tata caranya. Ya, yang pertama terkait dengan tata cara itu pasti ada syaratnya. Syarat ibadah haji adalah pasti yang pertama adalah orang Islam. Ya, orang Islam, orang kafir tidak boleh untuk melaksanakan. Karena ngapain lagi bagi mereka? Ibaratnya kan gitu. Orang Islam, pertama Muslim, itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah berakal sehat. Ya, balik dulu. Ya, balik itu artinya dewasa, mampu untuk melaksanakan ibadah itu, yaitu mukallaf yang sudah dibebani. Baru kemudian berakal sehat, orang yang berakal. Ya, artinya orang gila tidak wajib, hanya orang yang berakal saja yang wajib melaksanakan. Baru kemudian istitoah, jadi apa? Islam, balik, berakal. Nah, kemudian ada lagi yaitu istitoah atau kemampuan. Ya, balik, apa? Islam, balik, berakal sehat. Kemudian istitoah atau mampu untuk melaksanakan. Ya, itu beberapa syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang paling pokok adalah yang di ujung, yaitu istitoah, kemampuan. Nah, kemampuan ini adalah kemampuan baik untuk perjalanan menuju ke sana maupun untuk yang ditinggalnya. Itu beberapa syarat haji ya yang disyaratkan dan juga disyaratkan di dalam agama Islam. Baru kemudian rukun Islam. Nah, ini rukun haji maksud saya, rukun haji. Rukun itu kan artinya segala sesuatu yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Kalau tidak dilaksanakan ibadah hajinya tidak sah dan wajib diulang. Nah, berbeda dengan wajib haji. Kalau wajib haji, bila salah satunya tidak dikerjakan, tetap sah hajinya, tetapi dia harus membayar dam, yaitu 1 ekor kambing atau 1/7 dari sapi. Nah, ini rukun haji yang pertama adalah ihram. Nah, ihram ini seperti layaknya takbiratul ihram, kemudian wukuf di Arafah. Ya.
Nah, ihram ini terkait juga sama dengan niat di situ ya. Niatnya, apa niatnya? Pengen niat hajinya haji ifrad, apakah haji tamattu ataukah haji qiran. Tapi rata-rata orang Indonesia itu melaksanakan haji dengan secara tamattu. Baik gelombang pertama maupun gelombang kedua itu dilaksanakan secara tamattu, yaitu umrohnya duluan. Umroh, jadi niat ihram untuk umroh duluan ya, sampai ya 10 hari menjelang daripada tanggal 10 Zulhijjah atau pelaksanaan berhaji 8 tarwiyah itu ya. Nah, itu pelaksanaannya, walaupun dia gelombang pertama maupun gelombang kedua sama-sama itu haji tamattu kalau orang Indonesia. Kalau gelombang pertama berangkat dari negara kita ini ya, sebelumnya kita bisa transit dulu di pondok haji, dan di sana kita mengurusi segala macam keperluan kita, administrasi dan sebagainya terkait dengan gelar dan lain sebagainya di sana, dan juga uang juga, living cost juga diberikan di sana. Baru kemudian berangkat. Ini kalau saya waktu perjalanannya itu ya, berangkat malamnya itu menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dari sana juga waktu itu juga masih tertunda, saya berangkatnya kemudian di pagi hari jam 7. Dari situ, dari tanah air ya, kita berangkat menuju, bisa langsung ke Jeddah atau ke airport King Abdul Aziz. Nah, kalau saya dulu langsung ke Madinah ya, langsung ke Madinah kalau saya ke Madinah. Setelah di Madinah, di sana kita ya ada sekitar 8 hari atau 10 ya, 8 hari 9 hari kita di sana melaksanakan sholat sunnah, sholat wajib ya berjamaah yang disebut dengan arba'in, sholat arba'in, yaitu 40 rakaat. Berarti selama 8 hari kita tidak putus berjamaah sholat di Masjid Nabawi sambil kita melakukan ziarah. Baik kita ziarah ke Jabal Uhud, kita ziarah di tempat sana ke Masjid Qiblatain, ziarah ke Masjid Kuba, dan di sana kita melakukan ziarah. Tapi tetap kita pada saat waktu sholat wajib mau akan tiba, kita buru-buru kita masuk ke Masjid Nabawi untuk melakukan sholat berjamaah ya, sebanyak ya, nanti setelah itu kan berarti selama 8 hari ya, selama 8 hari dikalikan 5 waktu berarti 40 kali ya. Di sana kita melakukan sholat arba'in. Baru setelah itu, setelah selesai, kita menuju ke Mekah. Kita menuju ke Mekah, tapi kita sudah pakaian ihram di Madinah. Kita pakaian ihram, kita niat ihram untuk umroh haji, untuk melaksanakan umroh haji. Tapi belum niatnya. Pas niatnya yang paling tepat itu di Bir Ali atau Zulhulaifah. Ya, Bi'ru Ali, Sumur Ali, di situ ada masjid. Kita di situ baru boleh niat. Nah, biasanya bagi yang jamaah laki-laki itu sudah pakai pakaian ihram dari Madinah ya. Karena agak susah juga nanti kalau pakai pakaian di sana. Jadi di Madinah kita sudah pakai pakaian ihram, baru nanti niatnya ya untuk melakukan ihram haji atau untuk ihram umrah maksud saya itu di Bir Ali atau di Bir Ali. Ya, di sana kita melaksanakan untuk ihram ya di situ. Lalu kemudian barulah kita menuju ke Mekah. Setelah di Mekah kita melaksanakan umroh. Ya, kita melaksanakan umroh, kita masuk ke Masjidil Haram. Di saat masuk ke Masjidil Haram, kita melihat Ka'bah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zid alaihi syarafan wa mahabatan alaihi. Ya Allah, ya tambahilah keberkahan, kehebatan dari Ka'bah ini. Kita berdoa secara sederhana seperti itu. Setelah itu baru kita melakukan tawaf. Ya, di sana kita melakukan tawaf. Ya, kita melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Nah, ingat ketika melaksanakan tawaf juga pun kita harus juga ingat ya di mana
posisi daripada Ka'bah itu dari tubuh kita selalu ya pundak sebelah kiri kita itu berhadapan atau menghadap ke Ka'bah. Jangan sampai kita kemudian membelakanginya. Jadi terus sampai juga kita diawali dari mulai rukun Hajar Aswad. Kita mulai rukun Hajar Aswad, nanti di situ ada lampu hijau ya, rukun Hajar Aswad. Dan kita kemudian baca talbiyah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lalu kita jalan. Nah, setelah jalan, nah kita membaca. Nah, biasanya kalau misalnya di travel haji yang bimbingan saya itu ada, atau dari Departemen Agama itu sudah ada bimbingannya ya. Satu putaran doanya beda, 2 putaran beda. Tapi cukup kalau memang itu tidak bisa, ya cukup baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus kita baca sampai kemudian mau masuk ke rukun Yamani, kita juga melambaikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Baru di situ kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai rukun Hajar Aswad. Begitu seterusnya. Ya, sampai terus. Baru setelah itu melakukan sa'i. Nah, sa'i juga itu juga ada perintah dari Allah SWT, wal yattawafu. Kalau tawaf, wal yattawafu bil baitil atiq, dan bertawaflah kamu di Ka'bah Baitullah. Kemudian sa'i dimulai dari Safa ke Marwah, sebanyak 7 kali. Setelah melakukan sa'i, nah kita di sana kemudian tahallul, ya kita melakukan tahallul. Nah kita boleh memotong rambut. Nah ini bedanya dengan yang haji ifrad. Kalau haji ifrad kita di sana tidak bertahallul tetap, dan kita menetapkan untuk tetap ihram. Ya untuk ihram itu kayak haji ifrad terus sampai menjelang haji pelaksanaan haji sampai tanggal 10 Zulhijjah tahallul di sana. Barulah selesai boleh dibuka. Jadi itu agak susah ya kalau yang haji ifrad itu tidak buka kain ihramnya. Haji kiron juga sama, begitu pula ya. Dan dia tidak boleh melanggar daripada larangan ihram. Nah, kalau haji tamattu itu beda. Kita ihram kita umroh terlebih dahulu. Setelah itu kita lepas baju ihram kita, lalu kita pakai pakaian biasa seperti biasa sambil menunggu nanti tanggal 8 Zulhijjah atau Tarwiyah. Nah setelah selesai itu kita boleh jalan-jalan dulu karena masih ada waktu panjang. Kita boleh mungkin ziarah kemana aja di situ. Baru tanggal 8 Zulhijjah atau Tarwiyah kita berangkat menuju ke Arafah. Ya, berangkat menuju ke Arafah dan kita niat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kita niat di sana, melakukan ihram untuk haji. Niat, kemudian kita langsung ke wukuf di Arafah, dan setelah di wukuf di Arafah itu tepatnya, jadi kita malam, saya waktu itu kalau nggak salah ya malam 8 Zulhijjah itu sudah masuk di Arafah. Sampai pagi kita nginap di sana, kita makan di sana, dan kita masih posisi pakai pakaian ihram, tidak lepas. Mandi juga kita pakai pakaian ihram, habis itu pakai pakaian ihram lagi ya. Kalau bagi ibu gampang lah pakaian ihramnya, yang penting tertutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan ya. Nah baru setelah kita melakukan wukuf di Arafah itu dimulai pada saat zawal, itu waktunya kita mulai untuk melaksanakan. Setelah sholat di sana kita sholat duhur, asar, jamak, takdim ya, dijamak Pak di sana kita jamak. Nah, ini Rasulullah melakukan. Jadi di sana kita melakukan sholat duhur, jamak, takdim dengan asar. Sama nanti di Mina juga kita begitu. Nah, setelah melaksanakan itu ada khutbah. Sebelumnya ada khutbah, itu khutbah di Arafah. Nah setelah selesai maghrib itu waktu ada ya batasnya sampai dengan waktu fajar tanggal 10 Zulhijjah. Tapi biasanya setelah tenggelam matahari atau waktu maghrib itu juga kita
diharapkan untuk melaksanakan ibadah wajib haji, yaitu bermalam di Musdalifah. Kita meninggalkan Arafah. Musdalifah itu artinya, ada yang mengatakan serentak ramai-ramai untuk berangkat menuju Mina. Musdalifah juga artinya bisa berkaitan dengan karena dekatnya dengan Mina. Bermalam di Musdalifah, di sana kita bermalam di tempat yang terbuka. Ya, bagi ibu-ibu boleh menutupi kepalanya waktu itu boleh, tapi bapak-bapak enggak boleh sama sekali. Kepala ini enggak boleh tutup, tetap dalam posisi seperti itu. Mau dingin kayak mau panas tetap begitu. Nah, kalau ini masih bisa nih kalau ini, karena masih pakai pakaian ihram. Ya, kita enggak boleh. Di situ kita mencari kerikil. Ya, disunahkan untuk mencari kerikil. Boleh juga sih mencari di mana-mana juga boleh. Selain di Musdalifah enggak apa-apa. Tapi di situ kita mencari kerikil untuk melaksanakan nanti ibadah jumroh atau di saat nanti kita berada di Mina. Selesai itu kita malam subuh, habis subuh kita berangkat menuju ke Mina. Nah, di Mina ini pelaksanaan jamaah haji di Indonesia ya, yang saya pernah lakui. Di Mina kita kemudian menginap di Mina, ya, dengan boleh nafar awal, boleh juga nafar sani. Nah, ketika berada di Mina tanggal 10 Zulhijjah, saat itulah kita melaksanakan jumroh akobah saja. Jumroh akobah saja, satu saja. Ya, jumroh akobah saja, satu saja. Di sana kita kemudian tahalul awal. Itu tahalul awal. Nah, kalau bagi yang tanazul, habis setelah itu dia ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tapi kita nggak bisa. Kita ini nggak mampu untuk melakukan itu jalan kaki karena padatnya luar biasa. Oleh karena itu kita mengikuti pemerintah, kita Armina saja. Jadi Arafah Mina, ya tidak ke sana dulu, tidak tanazul. Kalau yang tanazul seperti itu, jadi berangkatnya pertama ke Mina, dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah kemudian ke Mina, dari Mina kemudian melakukan lontar jumroh akobah tanggal 10 Zulhijjah, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram melakukan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah dan sa'i, ya setelah itu baru kemudian balik lagi ke Mina. Untuk itu yang tanazul, ya ke Mina untuk melaksanakan jumroh 3 jumroh, yaitu tanggal 11, 12, 13. Kalau nafar awal itu tanggal 11 hari tasyrik, ya sama tanggal 12 nafar awal. Kalau nafar sani itu tanggal 11, 12, 13. Nginep 3 hari. Ya kalau nafar sani. Nah, setelah itu baru kemudian kalau kita cuma 2 saja biasanya nafar untuk dipercepat, kita berangkat langsung ke Masjidil Haram dan kita masih Masjidil Haram kita sudah pakai pakaian biasa. Kita sudah pakai pakaian biasa. Nah, setelah itu baru kemudian kita melakukan tawaf ifadah. Kalau yang Armina itu tetap kita di situ di Mina ya. Dari mulai tawaf akobah, tawaf jumroh akobah sama jumroh ula wusta akobah. Ya, Mina benar-benar balik ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Ya, tawaf rukun haji. Nah, bagi ibu-ibu yang mungkin ada menstruasi dan sebagainya itu tertahan, ya tunggu dulu sampai suci. Setelah suci mandi besar baru melakukan tawaf ifadah. Pasti ada waktunya. Setelah melakukan tawaf ifadah, sa'i juga harus di situ, kemudian juga tahalul sani, tahalul yang kedua. Setelah tahalul yang kedua inilah kita bagi suami istri boleh ya melakukan jima. Selesai itu, nah jadi Pak Marno kan berdua ya, nah ini sama. Pak Rahman berdua juga ya, mantap ya. Insyaallah. Kalau saya sendirian begitu, ya. Bengong aja begini dah, ya. Ya, jadi, ya, hati-hati kamar barokah. Ntar di ini ya, direkam aja bahaya ntar. Hati-hati. Baik, teman. Setelah itu apa teman? Baru melaksanakan, jadi tawaf ifadah selesai. Ya udah, habis itu ya selesai di situ sa'i sudah pelaksanaan ibadah haji sudah selesai dan kita menunggu akan kepulangan. Di saat itulah kita banyak-banyaki untuk
sholat di Masjidil Haram. Banyak-banyakin untuk mencari barokah. Mencari barokah. Mencari barokah. Ya, karena menunggu biasanya pesawat itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya. Jadi agak terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Baik, terima kasih Pak Ustaz Nadim atas beberapa hal yang wajib dilakukan di haji atau rukun-rukun haji. Berikutnya adalah akan ada ujangan atau pelepasan haji oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Jabal Rahmah, Ibu Profesor Dr. Siti Salamia MA. Waktunya dipersilakan, mohon maaf untuk ininya. Lalu kemudian setelah ini juga jamaah yang akan berangkat bisa ke depan di sini. Pak Parno, Pak Alhamdulillah, silakan untuk di depan nanti. Sekalian nanti kita akan lebih halal setelah kita pelepasan dari Ibu Profesor Siti Salamia. Kalau buat makan dipersilakan. Mana yang dipakai? Ini agak keras ini Bu. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Al hajju ashhurum ma'lumat wa man farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Segala puji kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah kami memohon pertolongan, baik urusan dunia kita maupun urusan agama kita, urusan akhirat kita. Kepadanya lah kami memohon pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati orang untuk menolong kita. Jadi tidak usah meminta kepada yang lain, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kepadanya lah kami minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melepas jamaah Jabal Ar-Rahmah yang akan berangkat pada tahun ini. Saya akan membagi pesan-pesan saya kepada dua bahagian. Pesan yang pertama kepada Bapak Ibu yang belum berangkat. Nanti pada pesan yang kedua, Bapak Ibu yang sudah akan berangkat pada tahun ini. Yang pertama, yang belum berangkat. Tadi saya sudah bacakan ayatnya, Ustadz Halim juga sudah membacakan ayatnya. Wa azin, azan, panggil, permaklumkan kepada manusia semuanya, ya. Panggil. Jadi setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, maka Allah memerintahkan supaya memanggil manusia untuk datang
berhaji ke Baitullah. Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana suara saya bisa sampai, tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Halim. Bagaimana suara saya ya Allah bisa sampai memanggil manusia dari antar benua. Suara saya tidak mungkin sampai. Tapi Allah menyampaikan, hai Ibrahim, tugasmu hanya memanggil. Saya akan menyampaikan panggilan ini kepada manusia walaupun dia masih berada di dalam tulang sulbi laki-laki. Atau masih ada di dalam rahim ibunya. Di dalam tulang sulbi laki-laki, berarti kita belum ada. Tapi bakal manusia ada, kita ada. Di tulang sulbi bapak-bapak kita itu sudah ada panggilan di sana. Allah menyampaikan panggilan itu. Maka pada waktu Allah memanggil, kita sebenarnya telah menjawab labbaik, Allahumma labbaik. Kita telah menjawab. Waktu Allah menyeru kita untuk datang, karena Allah yang menyampaikan panggilan itu kepada manusia walaupun masih ada di dalam tulang sulbi laki-laki. Artinya cikal bakal manusia sudah menjawab semuanya. Jadi jangan dikatakan kepada manusia, kenapa manusia yang dipanggil. Waktu manusia berada di alam ruh juga dikatakan manusia. Alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhanmu? Itu semua yang akan menjadi manusia itu ditanya dalam ruh, di alamul arwah. Jadi semua menjawab bala syahidna, iya, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Artinya sudah syahadat. Tinggal nanti melanjutkan syahadat kita, karena kita dipimpin oleh Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi syahadat itu sudah ada. Sama dengan tadi kita sudah menjawab labbaik Allahumma labbaik. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan saya belum dapat panggilan. Salah besar. Karena kita telah dipanggil. Jadi tidak ada boleh kata-kata saya kan belum dapat panggilan. Karena kita semua sudah mendapat panggilan, harus berusaha, berniat sekecil apapun pekerjaan kita. Karena pernah ada tukang pijat, ada tukang pemulung, bisa naik haji. Ya. Karena mereka berniat mau berangkat, Allah yang mencukupkan uangnya. Maka panggilan ini sudah dijawab. Tadi saya sudah bacakan ayat yang kedua, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji karena Allah, itu wajib. Wajib. Sama dengan rukun yang lain, itu wajib. Cuma tidak semua orang bisa berangkat, maka di belakangnya ada man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sanggup? Tapi dalam ayat katakan wa man kafara. Siapa yang kafir, siapa yang ingkar? Allah tahu kamu sudah sanggup. Ya. Secara fisik sanggup. Secara finansial sudah sanggup. Allah tahu. Maka dikatakan wa man kafara. Siapa yang ingkar, siapa yang kafir. Kalau bahasanya kafir kafara atau ingkar, Allah itu maha kaya, tidak butuh dengan itu semua. Allah itu maha kaya. Ini artinya peringatan bagi kita. Kalau memang sudah ada yang bisa kita gunakan untuk berangkat, maka berniatlah dan pergi mendaftar haji. Karena kita tidak bisa berangkat sendiri kalau tidak mendaftar. Pergilah mendaftar, artinya kita sudah menjawab labbaik yang kedua. Kalau belum mendaftar, belum jawab labbaik yang keduanya. Maka niat yang utama, ya Allah, aku memasukkan tabungan ini, sudah mendaftar, engkau yang maha kaya, engkau yang mencukupkan. Setiap penabung begitu, ya. Setiap tambahan tabungan, ya Allah, engkau yang maha kaya, engkau yang mencukupkan. Mudahkan aku untuk sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mudahkan aku untuk sampai ke tanah suci, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat adik kita yang anak almarhum, kalau kita melihat umur, ini kan belum sampai. Tapi Allah memberikan jalan, kamu berangkat mengganti orang tuamu. Berangkat. Walaupun kalau kita akan mendaftar itu masih puluhan tahun. Tapi ini Allah yang membukakan jalannya. Jadi jangan kita mengatakan, wah tidak bisa, ini akan menunggu begini. Tidak, walaupun dikatakan bahwa akan sekian tahun lagi menunggu, kita tidak tahu apa yang terjadi. Allah bisa merubah semuanya. Yang penting kita berniat dan ingin berangkat ke sana. Ingin, jangan tidak ingin berangkat ke sana. Karena itu adalah kewajiban. Kalau tidak ingin,
dan tidak pernah mendaftar padahal sudah cukup uangnya, itu dosa. Kan makanya dikatakan wa man kafara, siapa yang ingkar. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul bait. Pergi haji itu wajib, sama wajibnya sholat. Ya, sama wajibnya sholat itu wajib. Jadi jangan dikatakan, jangan terus yang di belakang dibaca. Man istata'a ilaihi sabila, itu belakangan dibaca. Bagi mereka yang sanggup untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, jadi ini peringatan untuk kita semua. Mudah-mudahan yang belum berangkat tergetar hatinya atau sudah mendaftar, mudah-mudahan Allah memudahkan untuk berangkat. Kalau sudah mendaftar, Allah mencukupkan biaya berangkatnya, Allah memudahkan berangkatnya. Itu doa yang kita lakukan selalu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mendengar doa hambanya. Merintilah untuk meminta kepada Allah supaya bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Yang kedua, pesan saya kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, bapak dan ibu yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Tadi saya sudah baca ayat lagi. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bulan haji itu atau musim haji itu sudah dimaklumi, sudah dikenal semua. Bulan haji itu mulai dari Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Zulqaidah itu bulan-bulan haji. Jadi mereka ada yang berangkat sudah mulai dari bulan Syawal karena jauh perjalanannya. Bapak Ibu yang saya hormati, guru ngaji saya itu berangkat setahun perjalanan. Karena itu berangkatnya sebelum merdeka. Kapal atau perahu yang digunakan itu cuma berapa orang yang dipakai, sehingga perjalanannya 6 bulan pergi, 6 bulan pulang. Begitulah perjalanan laut, bukan udara yang dipakai. Perjalanan pada tahun 50-an itu masih 3 bulan. Itu pada tahun 50-an. 3 bulan perjalanan, sebulan perjalanan, ini masih kapal laut, belum ada pesawat. Sebulan perjalanan pergi, sebulan di sana, sebulan lagi pulang. 3 bulan. Perjalanan kapal laut, mereka harus siap makanan di kapal laut, siap semua tempat tidurnya, semuanya sampai di sana. Sekarang bagaimana enaknya bapak-bapak dan ibu-ibu? Kita terbang hanya 9 jam. Kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita. Saya berangkat pada tahun 94, kalau mau telepon ke Jakarta harus ke kantor pos. Tidak ada hubungan dengan Indonesia. Harus ke kantor pos dulu, bayar. Nanti sisanya kalau memang ada sisanya pembicaraan baru dikembalikan. Tidak ada. Jadi ini pun yang berangkat seperti sekarang ini masih sekitar 40 hari. Kalau tertunda lagi kapalnya masih mungkin bisa 45 hari. Ya, jadi reguler sekitar 40 hari perjalanannya. Nah, karena ini 40 hari perjalanan, maka perbanyaklah. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Halim, perbanyak sholat berjamaah. Mengapa kita harus berbanyak sholat berjamaah? Nabi sudah menyampaikan, sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu adalah 1000 kali. Kita sholat di Jabal Ar-Rahmah 1000 kali, bersama di sana 1 kali. Kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali. 100.000 kali kita sholat di sini baru sama dengan 1 kali kita sholat di Masjidil Haram. Cobalah dihitung bapak-bapak ibu-ibu. 100.000 kali, 1 kali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di sini. Berapa tahun itu? Berapa tahun? Kalau 1 tahun kita sholat, jumlah sholat kita kalau 1 tahun 360 hari kali 5 hanya 1.800. Itu sholat kita hanya 1.800. Kali 55 tahun, coba dikalikan 55 tahun, maka kita akan mendapatkan sholat 99.000 kali. Belum 100.000. Kita sholat sudah 55 tahun di sini.
kita hanya dapat 99.000. Maka biaya yang kita keluarkan untuk berangkat haji itu sangat murah ya. Walaupun dia pakai haji furoda yang akan membayar 285 itu sangat murah. Mengapa? 55 tahun kita kerja di sini baru satu salat di sini, di sana baru satu kali. Sudah kita diberikan pahala 100.000 kali. Maka jangan sampai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang berangkat haji tahun ini jangan salat di hotel. Usahakan terus masuk di masjid. Masuk di masjid untuk salat berjamaah, salat sunnah jangan ditinggalkan. Jadi qiyamul lailnya tetap dikerjakan, syuruknya tetap dikerjakan. Jangan karena buru-buru mau sarapan nanti kehabisan, jangan pikir seperti itu. Ya, Allah yang akan menolong, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam perjalanan atau kita sudah berada di sana, kalau ada sesuatu mohon pertolongan kepada Allah, segera baca Al-Fatihah. Karena di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mohon kepada Allah, Allah akan segera menolong. Berapa banyak malaikat yang diturunkan tapi kita tidak melihat malaikatnya, tapi manusia akan bergerak untuk menolong kita. Banyaklah beristighfar. Umpama ada ketidakenakan kita, tidak enak karena selalu dipegang-pegang orang, tidak enak karena orang itu hitam banget sih, ya itu udah hati berarti sudah mulai kotor. Cepatlah astagfirullahaladzim, karena tidak boleh. Pala rafasa tadi saya sudah bacakan, tidak boleh rafas, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata yang mengandung syahwat, apalagi berhubungan suami istri itu rafas. Wala fusuka, jangan menentang. Jangan menentang apa yang telah disampaikan, lakukan. Kalau memang dikatakan ini haram dilakukan, kalau sudah memakai pakaian ihram jangan lakukan. Dilarang memakai pakaian wangi-wangian, dilarang fotoku, jangan dilakukan. Jangan menjadi fasik mau mengerjakan yang dilarang. Jadi makanya di dalam manasik itu sudah disampaikan semua apa-apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Wala rafasa wala fusuka wala jidal. Jangan berbantah-bantah. Saya tidak suka Bapak sih kenapa begitu? Tidak boleh. Segera istighfar. Segera istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu salah, kita melanggar aturan. Jidal, tidak boleh jidal, tidak boleh berbantah-bantahan. Tidak dengan teman atau dengan suami, dengan istri tidak boleh berbantah-bantahan. Itu larangan dalam Al-Qur'an. Larangan dalam Al-Qur'an berarti itu adalah haram hukumnya, kita berdosa. Maka karena dosa segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan ini yang kita lakukan adalah istighfar banyak-banyak. Banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sholat di Masjid Nabawi tadi saya sudah sampaikan. 1 kali di Masjid Nabawi sama dengan 1 kali di Jabal Ar-Rahmah. 1 kali di Masjidil Haram sama dengan 1 kali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di Jabal Ar-Rahmah. Ya. 55 tahun baru kita dapat. Rugi kalau kita tidak memperbanyak salat jamaah, salat sunnah, kerjakan qiyamul lail tetap. Kemudian salat sunnah syuruk, ya usahakanlah sampai jangan pulang dulu. Salat sunnah syuruk, kalau bisa memang tunggu waktu untuk duha. Kalau takut kehabisan sarapan pagi, ya pulang dulu sarapan pagi, baru datang lagi untuk duha. Tapi amannya lebih baik tunggu duha dulu. Mudah-mudahan makanan itu tetap ada, Allah menolong, makanan yang tersedia tetap ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, dalam perjalanan ini adalah perjalanan yang dilihat oleh Allah adalah hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, mau kurus kayak mau gemuk, mau gendut, itu tidak diperhatikan. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hatimu. Allah melihat hatimu. Oleh sebab itu kalau ada tadi rasa jengkel, cepat istighfar kepada Allah.
ada rasa mau menggibah, cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak boleh semua dilakukan dalam ibadah haji. Kita harus bersih hati kita karena Allah melihat itu. Allah melihat hati kita. Oleh sebab itu, untuk selalu bersihnya hati ini banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Bacalah bukan hanya 100 kali, kalau seperti kita di sini membaca 100 kali di waktu pagi. Kalau di sana tentulah lebih banyak lagi. Bacalah istighfar, induknya istighfar yang sudah hafal semua. Karena kalau baca maksurat pasti baca induknya istighfar. Baca istighfar yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Waktu Abu Bakar minta, ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang aku bisa baca apabila aku sholat. Ya. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hafal itu ya. Baca semua yang itu, istighfar seperti biasa. Astagfirullahaladzim, banyak beristighfar, jangan banyak bercerita kalau di masjid ya. Usahakan secukupnya kalau memang ada. Minum air zam-zam. Ingat, air zam-zam itu kita minum dan kita dapatkan sesuai apa yang kita niatkan. Niatlah mau jadi obat, mau jadi apa, yang jelas berniat dan doa tentang untuk meminum air zam-zam itu sudah ditulis semua di dalam buku petunjuk, di dalam buku manasik, tinggal menghafal ya. Jadi itu semua dilakukan. Bagaimana petunjuk dalam manasik, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perjalanan bapak-bapak dan ibu-ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan dalam mengerjakan ibadah. Mulai dari berangkat sampai pulang tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga haji bapak-bapak dan ibu-ibu diterima karena janji Allah, hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji mabrur itu balasannya adalah surga. Yang mabrur artinya selalu menjaga hatinya di waktu melaksanakan ibadah haji. Yang tadi sebagaimana kalau kita berihram, bagaimana kalau kita bertawaf, saya sampaikan kepada ibu-ibu, buku pedoman yang disampaikan oleh Departemen Agama memudahkan kita. Kalau putaran pertama ini, putaran kedua ini, baca putaran kedua ini, bukan berarti bahwa tidak boleh membaca doa yang lain. Cuma yang selalu dibaca, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Halim, dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, doanya hanya satu itu semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran yang lain boleh Bapak Ibu baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama, boleh baca ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dalam berputar itu boleh dibaca ya, karena itu doa-doa semua, dan doa di waktu kita berputar itu adalah doa yang sangat makbul. Kita sedang dipantau, disorot oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, itulah pesan-pesan yang dapat saya sampaikan. Jadi jaga kesehatan, berbekal bapak ibu saudara-saudaraku, bekal boleh, uang boleh dibawa, tapi sekarang ini kita tidak perlu bawa uang, ATM-nya di mana-mana ya, ATM-nya di mana-mana sangat gampang. Jadi berbekal, kalau umpama mau makanan apa ya, kalau sudah mungkin karena sudah berpuluh-puluh hari, sudah 1 bulan daging melulu, rindu tempenya, rindu terinya, sambal tempe terinya, ya silakan bawa. Ya, silakan bawa. Mungkin pada waktu di Mina sudah santai, mungkin itu yang diperlukan karena selalu makan daging. Ya, jadi itu pengalaman yang biasa kita lihat karena setiap harinya adalah daging melulu, maka makanan Indonesia kita selalu merindukannya. Tapi mungkin terakhirlah baru seperti itu. Yang lewat KBIH mungkin seperti itu sudah disediakan semua. Mudah-mudahan tidak ada halangan dalam perjalanan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, pulang dengan membawa oleh-oleh haji dan hajjah yang mabrur, hajjah mabrura dan haji yang mabrur. Ya. Sekian saja penyampaian saya. Mudah-mudahan yang belum berangkat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendaftar segera mendaftar. Segera mendaftar walaupun seberapa yang akan
seberapapun yang dimasukkan di dalam tabungan, segera mendaftar, berarti sudah menjawab panggilan. Kita sudah lepas dari dosa. Karena kalau tidak ada niat untuk berangkat itu dosa. Karena haji itu adalah wajib dilaksanakan. Haji dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum berangkat, terutama saudara-saudaraku yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Jaga kesehatan dengan baik, ya. Jaga kesehatannya, jaga hatinya agar supaya tetap di dalam kesucian hati, sehingga Allah selalu menolong bapak-bapak dan ibu-ibu dalam perjalanannya, memudahkan segalanya, memudahkan rezekinya, melindunginya, dan kembali kepada keluarga dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Ibu ibu-ibu ini ibu-ibu yang untuk bermusafah. Ibu tidak perlu berdepan. Saya ini berdoa dulu, saya hadim sesudah ini masih ada sebelum dulu. Ya. Sehari berdoa. Ya. Baru bertanbiah lagi yang tadi. Iya, iya. Ya kan, biar mudah-mudahan sudah jawabannya yang akan berangkat dan yang akan berangkat mudah-mudahan termasuk. Baik, terima kasih Ibu Ketua Pembina Yayasan kita, Ibu Profesor Dr. Siti Salmiah. Selanjutnya adalah doa dan bermusafahah, bersalam-salaman antara jamaah dengan calhaj. Untuk itu akan dipimpin oleh Ustaz Lim. Pak Ustaz Lim, silahkan untuk memimpin doa dan talbiyah serta bermusafahah dengan ini haji. Silahkan Pak. Ya, maaf, mungkin waktu 2 menit saja. Mohon maaf tadi saya kelewat. Untuk sambutan perwakilan salah satu jamaah haji, silakan untuk diwakili Pak Ramlan. Silakan Pak untuk memberikan perwakilan dari semua jamaah haji. Silakan Pak, waktunya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, di sini kami sebagai calon jemaah haji ingin menyampaikan, mungkin ini perwakilan dari yang lainnya. Saya di sini mohon sekali, mungkin dalam kesempatan ini saya juga teman-teman yang calon jemaah haji, mungkin dalam sehari-hari kita banyak terucap atau bercanda yang tidak enak, mungkin dalam hal yang lain, mungkin ada yang tersinggung segala macamnya. Karena ini saatnya kami ingin mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dalam hal kesalahan apapun bentuknya yang tidak menyenangkan. Semoga
dalam kesempatan ini kita semuanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Karena yaitu tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak luput daripada kesalahan. Jadi untuk saat ini sebentar lagi kami akan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ke Baitullah atau ke Tanah Suci, yaitu rumahnya Allah, Ka'bah. Mudah-mudahan kami juga nanti di sana akan merasakan ketenangan dan juga mendapatkan mudah-mudahan haji yang mabrur dengan segala apa yang kami lakukan di sana. Mudah-mudahan sekali lagi kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga tak lupa kami mohon didoakan semoga perjalanan kami baik dari tanah air ini menuju ke tanah suci dan juga nanti akan balik ke tanah air kita kembali, mudah-mudahan dalam kesehatan juga yang utama dan juga diberikan kelancaran sehingga kita selamat sampai lagi ke tanah air kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halim, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan khususnya juga untuk para calon jemaah haji yang tahun ini akan berangkat. Ada hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, curahkanlah senantiasa ya Allah kasih dan sayang-Mu pada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang pada tahun ini akan melaksanakan ibadah haji ya Allah, untuk berkunjung ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur. Jadikanlah mereka hajinya haji yang mabrur, yang sesuatu yang tentunya mendapatkan rahmat, hidayah dan maghfirah-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada mereka semuanya ya Allah, sehat walafiat jasmani rohaninya, untuk dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, baik syarat dan rukun-rukunnya maupun amalan-amalan yang lainnya, dan nanti insya Allah menjadi predikat haji yang mabrur, haji yang tentunya balasannya adalah surga-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi saudara-saudara kami yang belum berangkat ibadah haji ya Allah, berikan kemudahan kepada mereka ya Allah, agar mereka bisa berniat dengan sesungguhnya, dengan merealisasikan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji ini ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, tentunya kami sudah mengetahui ya Allah bahwa Engkau telah menyuruh pada Nabi-Mu Ibrahim untuk memanggil kami agar kami datang untuk melakukan ibadah haji ke sana ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semuanya pada pagi hari ini di Masjid Jabal Ar-Rahmah ini ya Allah, berikan kemampuan baik kemampuan fisik maupun kemampuan rohani kami ini ya Allah, dan kemampuan bekal ilmu kami untuk melaksanakan tata cara ibadah haji di sana, dan juga mereka yang akan berangkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan perlindungan kepada keluarganya mereka yang ditinggalkan ya Allah, dengan keamananmu ya Allah, ya Tuhan kami, karena mereka sesungguhnya adalah untuk melaksanakan ibadah dengan niatmu karena ridhomu ya Allah, ya Tuhan, dan juga merealisasikan apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi-Mu Ibrahim dan juga oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami ingin melaksanakan semuanya perintah dari Nabi-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Wabil khususnya yaitu ibadah haji ya Allah, ya Tuhan kami. Oleh karena itu saudara-saudara kami ini berikan kemudahan sekali lagi ya Allah, berikan kemudahan, lancarkan dan berikan sehat walafiat jasmani rohaninya, dan juga sucikan hati mereka untuk senantiasa mereka benar-benar mendapatkan cahaya nur ilahimu ya Allah, ya Tuhan kami, sehingga mereka tidak sempat untuk melaksanakan suatu kesalahan, tidak sempat untuk melaksanakan suatu dosa ya Allah, sehingga dapat memurnikan niat yang tulus ikhlas melaksanakan ibadah karena ridhomu ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung untuk musyawarah sampai dengan Berarti yang ibu-ibu di sana. Iya. Nah, bapak-bapak sini ya. Silakan Pak Arno dan Pak Amalan berdiri tengah. Nah, dari sebelah sini kan sama-sama langsung dari sebelah sini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik. Bapak-bapak silakan untuk ibu-ibunya yang belum berbapak. Bapak-bapak silakan ibu-ibunya untuk yang cacat silakan berjajar di syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak,
Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akhiri dengan kita bersama-sama ikrarkan talbiyah kita sama-sama. Semoga kita semuanya dan mobil khusus calon jemaah haji kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum insyaallah direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi kita disuruh ikrarkan, jadi kita ikrarkan di akhir ini. Alhamdulillah kita semuanya sudah mengikrarkan berkali-kali. Semoga semuanya kita, baik yang mau berangkat dan kita semuanya benar-benar direalisasikan niat dan tulus dari pelaksanaan ibadah haji nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya kami sampaikan, kami berikan lagi kepada Pak Kodaibah. Terima kasih. Selesai sudah rangkaian kita sudah dalam fikih haji dan juga penyampaian halal bihalal antara jemaah dengan calon haji. Demikian Bapak Ibu semuanya, barangkali masih ada waktu syuruk, silakan syuruk. Tapi ada makanan di luar, ya silakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan lebaran. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan kepada para calon jamaah haji Masjid Jabal Rahmah. Semoga menjadi jamaah haji yang mabrur dan mabruroh. Amin amin ya rabbal alamin.